Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali di majelis ini untuk lanjutkan kajian kitab kita Maqasidus Shaum karya Syekhuna Izzuddin Abdul Aziz Ibni Abdissalam. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa memperoleh keberkahan dari beliau dengan mengkaji kitab ini. Kemarin terakhir kita sudah sampai pada bahasan tentang Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulamaillah wa naqasuhu sallallahu alaihi hadzal kitab wa qasidus sahih Syekhuna Izzuddin Ibni Abdissalam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqna alaina syai'u lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Famin fadilah leres iku famin fadilati hadhil lailah, mongko setengah saking fadilai iki wengi annaman utawi sak temene wong qomaha iku qomaha jumenengi ibadah, iku qomaha jumenengi ibadah sapa man ing lailah imanan krana arai iman wahtisaban lan krana arai ngalap ridhoning Gusti Allah. Ghufira mongko den ngapura lahu maring man, ghufira mongko den ngapura lahu maring man apa ma barang ai dosa taqaddama kang wis klewat apa ma taqaddama kang wis klewat apa ma min dan bihi saking dosane man, min dan bihi saking dosane man. Wadalilu utawi dalil, wadalilu utawi dalil alama ing atase barang dakarnahu kang wus nutur sapa ingsun ing ma, dakarnahu kang wus nutur sapa ingsun ing ma iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritu Lailatul Qadri, uritu den weruhake ingsun
uritu den weruhake ingsun Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Summa ayqadhani mongko nuli nangeaken ing ingsun. Summa ayqadhani mongko nuli nangeaken ing ingsun sapa ba'du ahli sebagiane keluarga ingsun. Sapa ba'du ahli sebagiane keluargane ingsun fanusituha mongko den lalekake sapa ingsun ing Laila. Fanusituha mongko den lalekake sapa ingsun ha ing Laila. Faltamasuha mongko nupriya sira ing Laila. Faltamasuha mongko nupriya sira ing Laila fil ashri ing dalem 10 al-ghawabiri kang keri. Fil ashri ing dalem 10 al-ghawabiri kang keri utawa sisa. Wal ghawabiru utawi lafadz ghawabir. Wal ghawabiru utawi lafadz ghawabir iku al-bawaqi keri utawa sisa. Iku al-bawaqi keri. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Taharru niti-nitio sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar utawa malam yang mulia. Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalem leres fil witri ing dalem wilangan ganjil. Fil witri ing dalem wilangan ganjil minal ashril awakhiri. Minal ashri saking 10 al awakhiri kang keri. Minal ashri saking 10 al awakhiri kang keri utawa akhir min Ramadana saking bulan Ramadan. Waqala lan dawuh sapa Abu Hurairah Tom napa teng mriku lafate tada karena rembukan kita wis rembukan kita Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar inda Rasulillahi ing dalem ngarsaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ayyukum utawi endi-endine sira kabeh. Ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku yadhkuru dzikir utawa ingat. Hina tola'al qamaru, hina tola'a ing dalem semangsane meletek.
hina tola'a ing dalem semangsane mledhet apa al-qamaru bulan, apa al-qamaru bulan, wa huwa utawi qamar iku mithlu syikki jafnatin, iku mithlu syikki jafnatin sepadane napa separone mangkok. Wasahalan benerake anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhipun man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapa wonge iku koma jumenengi Ramadhana ing wulan Ramadan imanan kelawan arai iman, wahtisaban lan krana ngalap ridhoning Gusti Allah, ghufira mongko den ngapura lahu maring man apa ma taqaddama min dambi, apa ma dosa taqaddama kang dingin apa ma min dambihi saking dosane man. Dijelaskan di dalam kitab niki min fadilati hadhihi lailah ay lailatul qadar ya. Di antara fadilah atau keutamaan, di antara fadilah atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar, ketika orang itu mau menghidupi malam-malamnya dengan penuh keimanan dan juga mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu, dosa-dosa yang sudah terlewat. Kalau kemarin itu ada penegasan Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, maka ketika Ramadan 1 menuju pada Ramadan yang selanjutnya, kita bisa menemui pada Ramadan yang kedua ini, selama tidak melakukan hal-hal yang itu mengarah pada dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dalam artian dosa-dosa kecil. Selama di situ dalam rentang waktu itu tidak melakukan dosa besar. Di sini dijelaskan lagi, man koma Ramadhana. Kalau yang lalu man soma Ramadhana. Jadi ada dua. Ada man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lalu hadis yang berikutnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa melakukan bulan Ramadan tapi dengan kalimat koma, begitu, bisa menjumenengi, bisa melakukan, bisa menghidup-hidupkan malam harinya pada waktu bulan-bulan Ramadan, lebih-lebih ini pada waktu malam turunnya Lailatul Qadar, maka di sini Rasulullah menyampaikan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Fadalilu ala madzakarnahu. Nah, ini menunjukkan pada dalil yang itu mengingatkan, begitu, mengingatkan pada dawuhnya Rasulullah,
uritu lailatal qadri thumma aiqadhani ba'du ahli fanusituha faltamasuha fil ashril ghawabir. Rasulullah niku pernah dawuh bahwa uritu saya diperlihatkan, saya ditunjukkan oleh Allah Lailatul Qadri. Jadi Rasulullah itu pernah diperlihatkan, pernah ditunjukkan oleh Allah akan Lailatul Qadar. Lalu di situ Rasulullah aiqadhani ba'du ahli. Maka kemudian sebagian dari keluargaku itu membangunkanku. Kalimat niki sebenarnya kemarin kita sudah ada nih, dengan redaksi yang mungkin agak berbeda. Fanusituha, maka kemudian dilupakan, maka kemudian itu terlupakan olehku. Faltamasuha, maka carilah olehmu semuanya pada malam Lailatul Qadar itu yang disebutkan di sini bila bir. Kok macet-macet. Faltamasuha fil asril ghawabir, maka carilah yang namanya Lailatul Qadar itu pada ashril ghawabir. Ashril ghawabir niku maknanya 10 hari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Berarti sampean kita semuanya itu masih bisa mendapatkan 10 hari insya Allah. Insya Allah, kita tidak tahu. Umur manusia itu adalah rahasia Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, yang itu berkah. Jadi 10 hari di hari terakhir pada bulan Ramadan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Allah telah memperlihatkan, menunjukkan Lailatul Qadar pada Nabi pada waktu itu. Maka di sini ada perintah untuk mencarinya. Memang kita sering mendengar bahwa Lailatul Qadar itu sering dikatakan biasanya akan turun pada 10 hari di hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari akhir dari bulan Ramadan, utamanya pada bagian-bagian yang ganjil. Pada bagian-bagian yang ganjil. Maka yang seperti ini nggih monggo dimanfaatkan. Meskipun kita sebenarnya tidak tahu begitu nggih, kapan hakikatnya atau aslinya Allah akan menurunkan. Nah, itu rahasia dari Allah. Cuma sebagai bentuk ikhtiar, kita tidak ada salahnya untuk selalu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan itu dengan ibadah yang maksimal, dengan Al-Quran yang maksimal, dengan zikir yang maksimal, ataupun dengan wujud ibadah-ibadah yang lain. Maka yang seperti ini insya Allah kita akan memperoleh keutamaannya. Jadi kalau ada penyebutan 10 hari dari bulan Ramadan yang akhir, nah itu monggo kita manfaatkan betul, utamanya di 10 hari terakhir. Tapi tidak melupakan juga mulai dari awal Ramadan sampai dengan yang akhir. Karena rahasia itu tadi, bahwa kita tidak tahu kapan itu akan diturunkan. Rasulullah juga pernah mendawuhkan taharru lailatul qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Nah, itu penjelasan yang lebih lanjut bahwa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan utamanya pada bagian witir, ganjil. Pada bagian ganjil. Yang kaitannya dengan ijafnah yang kemarin kita sudah mengulas sedikit nih.
Jadi ayyukum yadhkuru hina tula'al qamar wa huwa mithlu syikki jafnah. Jadi kalau dikaitkan dengan syikki jafnah, bulan yang itu tampak separuh gitu. Bulan yang itu tampak separuh seperti separuhnya mangkok begitu. Seperti belahan mangkok ya, separuhnya. Maka di situ itu bisa menjadi salah satu untuk bisa menghidupkan malam-malam yang utamanya disebutkan di sini. Kasyiki jafnah. Jadi kemarin di tanggal berapa itu? Kasyiki jafnah niku malam 21. Di malam 21 itu bulan itu akan tampak seperti setengahnya mangkok atau separuhnya mangkok. Maka itu disebutkan sebagai malam yang kemungkinan akan turun Lailatul Qadar. Atau disebutkan juga bahwa separuh mangkok itu bisa tampak pada tanggal 7 Ramadan. Itu kalau melihat dari posisi bulan. Pada posisi bulan. Tapi niki bukan berarti mutlak ngoten nggih. Ini adalah yang tersiratkan bahwa pernah Rasulullah itu diperlihatkan pada malam-malam niku. Maka kemudian beliau meminta supaya memanfaatkan di 10 malam terakhir. Malam 21 itu kan masuk dalam 10 hitungan hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu yang kemudian disebut di sini sebagai kasyiki jafnah. Jadi separuhnya mangkok begitu ya. Nah, niku untuk bentuk ikhtiar begitu untuk mencari Lailatul Qadar. Kita lanjut. Wal mustahwal napa mriku kalimatnya? Wal mustahabbu utawi den anjuraken. Wal mustahabbu utawi den anjuraken man keduwe wong ra'aha kang ningali sapa man ing Lailah. Ra'aha kang ningali sapa man ha ing Lailah iku ayyaktsura yen to ngekeh-ngekehaken sapa man minas sunnai saking muji Allah. Minas sunnah napa sanna? Dalem minas sanai saking muji Allah wa du'ai lan doa. Wa du'ai lan doa utawa memohon kepada Allah wa ayyakuna lan yen to ana apa aktsaru du'aihi luweh akeh-akeh doa man. Napa doanya? Iku Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma duh pangeran ingsun innaka satemene panjenengan iku afuwun dat kang ngapura karimun kang luman. Iku afuwun dat kang ngapura karimun kang luman tuhibbu demen sapa panjenengan ala afwa ing ngapura. Ala afwa ing ngapura fa'fu anni. Fa'fu mongko panjenengan ngapura atau ngapura panjenengan ngoten. Fa'fu mongko panjenengan ngapura utawa ngapura panjenengan ani saking ingsun. Dianjurkan pada saat malam-malam Lailatul Qadar atau di seluruh malam di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar. Dianjurkan pada malam-malam di bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar
atau sebagai bentuk ikhtiar kita menghidupkan malam pada bulan Ramadan untuk memperbanyak memuji Allah. Memuji Allah, bertasbih kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya ini diperbanyak, lebih dimaksimalkan lagi dengan membaca nopo doanya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan. Sekarang kita sudah tahu nopo yang perlu dibaca pada waktu kita memperbanyak zikir, pada waktu kita memperbanyak doa di malam-malam di bulan Ramadan niki. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi intinya ngoten nek kita melihat pada arti dari kalimat niki itu lebih mengarah pada nopo? Permohonan ampunan. Permohonan apa? Maaf. Permohonan ampunan, minta maaf kepada Allah, ngoten nggih berarti. Ya. Jadi hakikatnya zikir niku ngoten lho sebenarnya. Bukan berarti kita mau minta doa. Kita nyuwun ini supaya dikabulkan oleh Allah gitu ya. Ya boleh mboten napa-napa. Tapi hakikatnya bukan itu sebenarnya. Jadi berzikir kepada Allah pada waktu qiyamul lail itu dalam rangka apa? Mengingatkan kita akan dosa-dosa. Meminta supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka di sini yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah doa untuk meminta ampun. Nate mendengar apa yang didawuhkan oleh Gus Bahak itu ya. Jadi beliau itu nanti ngendikan bahwa yang namanya zikir, yang namanya wirid, yaitu di malam hari. Lalu kemudian di situ bukan menodong Allah untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi hajat-hajat kita untuk dikabulkan oleh Allah. Itu kan berarti semacam kita menyuruh menodong Allah kalau kita minta sesuatu yang itu berdasarkan keinginan-keinginan kita. Maka bangun malam hanya untuk itu, lebih baik tidak usah bangun malam. Itu dawuhnya Gus Bahak. Jadi nopo di sini maksudnya ya kita menghidupkan malam-malam hari itu dalam rangka mengingat bahwa kita ini sudah melakukan apa aja yang sudah kita lakukan. Bermuhasabah untuk melihat apa yang sudah kita lakukan, sudah benar atau salah. Maka disitulah kemudian kita memohon ampun, minta ampunan kepada Allah, banyak berzikir, mengingat kepada Allah bahwa Allah ini maha kaya akan ampunannya. Maka kita di situ kemudian meminta ampunan supaya dosa-dosa kita itu dimaafkan. Nah, tadi minta maaf di sepuro kalih Gusti Allah. Meskipun kemudian kita juga meminta ya berdoa kepada Allah, ya saya kira tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian kita bangun itu hanya untuk niku, tapi berzikir, mengingat Allah akan kebesaran Allah, Allah Maha Pengampun. Kita juga mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, maka memperbanyak dengan membaca istighfar. Maka dikatakan juga itu dalam kitab Ayyuhal Walad niku, kalau mau nangis itu nggak usah nangis yang diperlihatkan di hadapan banyak orang. Jadi ada kajian-kajian, majelis-majelis yang itu kemudian di situ
dibikin sedemikian rupa supaya nanti kemudian jamaahnya menjadi nangis begitu. Maka yang seperti ini itu tidak perlu begitu. Ketika pengen sampean itu kok nangis-nangis pada waktu malam hari, ketika di hadapan Allah, ketika melakukan ibadah malam, maka di situ silahkan kalau mau nangis sejadi-jadinya silahkan. Jadi nangis untuk tidak diperlihatkan kepada temannya, kepada orang lain, kepada masyarakat umum, tetapi di situ nangis karena kita mengingat akan apa yang sudah kita lakukan. Yang mungkin ini seperti niku. Ngoten nggih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah niku monggo. Wa in iktasara, lamun ngeringkes sapa man ala sunai ing atase muji Allah, ala sunai ing atase muji Allah, fahuwa mongko utawi as-sunnah, fahuwa mongko utawi as-sunnah iku afdalu luweh utama, iku afdalu luweh utama lima maring barang di situ maksudnya hadis ruwiya kang den riwayataken apa ma, ruwiya kang den riwayataken apa ma anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhipun qala Allahu azza wa jalla, berarti niki hadis qudsi. Qala dawuh sapa Allahu Gusti Allah azza wa jalla, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Man utawi sapa wonge iku syaghalahu nungkolake itu menyibukkan, iku syaghalahu nungkolake ing man apa dzikri mengingat ingsun, dzikir apa dzikri mengingat ingsun atau napa bahasanya ya dzikir maling ingsun an mas'alati saking nyuwun ingsun, an mas'alati saking nyuwun ingsun, a'taituhu mongko paring sapa ingsun hu ing man, a'taituhu mongko paring sapa ingsun hu ing man afdhala ing luweh afdolama ing luweh utama-utamane perkara uktiya kang den paringi sapa ingsun, uktiya den paring sapa ingsun as-sailina ing wong kang nyuwun kabeh, as-sailina ing wong kang nyuwun kabeh. Waqala lan dawuh di situ napa Umayyah. Waqala dawuh sapa Umayyah di sini ada syair. A'adkuru ana ta nutur ingsun. A'adkuru ana ta nutur ingsun hajati ing hajat ingsun. Amqad kafani utawa nyukupi ing ingsun. Amqad kafani utawa temen-temen nyukupi ing ingsun. Haya uka apa haya uka wirang sira, apa haya uka wirang sira inna syimataka sak temene watek sira, inna syimataka sak temene watek sira iku al hayau wirang utawa isin, iku al hayau wirang utawa isin. Ida asna tatkalane ngalem, ida asna tatkalane ngalem memuji alaika ing atase sira, ngalem niku memuji, alaika ing atase sira sapa almar'u wong, sapa almar'u wong yauman ing dalem suwiji dina, kafahu mongko nyukupi, kafahu mongko
kafahu mongko nyukupi ing man minta arudika saking oleh mentoaken ta minta arudika saking oleh mentoaken sira apa asanau pengalem Zikir niku supados dijadikan sebagai media untuk memuji pada Allah. Di sini Allah itu mendawuhkan, yang itu hadis qudsi, dalam hadis qudsi. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyasailin. Barang siapa yang itu menyibukkan dirinya untuk mengingatku daripada meminta kepadaku, maka saya akan memberikan yang lebih utama dari apa yang mereka minta. Jadi bagi siapa yang menyibukkan dirinya untuk berzikir atau mengingat Allah, maka Allah akan memberikan hal yang lebih utama dibandingkan dengan apa yang diminta. Menyibukkan diri untuk mengingat Allah ketimbang meminta kepada Allah. Niku artinya apa? Jadi berzikir, mengingat Allah bukan untuk meminta kepada Allah, maksudnya demikian. Jadi yang lebih didominasikan itu adalah mengingat Allahnya. Sarana untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatku dibandingkan meminta kepadaku, a'taituhu afdolah, maka saya akan memberinya hal yang lebih utama dari apa yang diberikan kepada para peminta-minta. Kadang niku memang kita nopo mengingat kepada Allah atau bangun malam untuk beribadah kepada Allah, tapi ketika kondisi itu dalam kondisi yang sulit, ketika kondisi susah, kondisi sulit, baru kemudian kita bangun malam, ibadah malam, lalu kita berdoa kepada Allah, minta ini itu, minta supaya dimudahkan ini, minta supaya dimudahkan itu, tapi elenge cuma nek pas susah ngoten niku. Nek pas mboten susah kita lalai. Maka Allah di sini mendawuhkan, barang siapa yang menyibukkan diri untuk mengingatku ketimbang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan hal yang lebih utama ketimbang apa yang diberikan kepada para peminta-minta. Allah niku kan maha kuasa nggih. Allah niku nggih seneng nek kita sebagai umat Nabi Muhammad, manusia yang sebagai hambanya Allah itu nyuwun kepada Allah. Allah niku nggih seneng memang. Allah niku seneng nek ada orang yang nyuwun. Jadi Allah niku suka kalau ada orang yang berdoa, karena dengan doa itu sebenarnya akan tersambung. Allah itu tempat bergantung. Allahus somad. Allahus somad. Allah tempat Allahus somad. Itu dikol-kolahkan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi Allah itu tempat bergantung nggih. Kepada siapa lagi kalau memang kita meminta? Ya hanya kepada Allah.
Tapi ya jangan hanya kita itu ingat atau kita itu meminta, kita akhirnya mau berdoa ketika posisi kita itu sedang kesusahan saja. Maka malam-malam hari yang itu terus berjalan, karena kehidupan siklusnya akan demikian, berputar terus. Maka pada malam-malam hari ini yang kita selalu melaluinya itu ya mari dihidupkan. Tidak hanya ketika kita itu pada kondisi susah, harap ujian, aku bangun malam, saya berdoa kepada Allah supaya nanti Allah memudahkan saya. Nggih, saya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita itu memang terbiasa menghidupkan malam hari itu untuk beribadah kepada Allah. Ngoten. Jadi didhawuhkannya ngoten niku. Jadi pada rata-rata manusia seperti itu, maka kita semoga bisa menjadikan malam-malam itu menjadi hal yang memang sudah menjadi kebiasaan, supaya kita itu senantiasa bisa ingat berzikir kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dan juga kita berdoa kepada Allah. Ngoten. Jadi Allah itu akan mengutamakan orang yang menyibukkan diri untuk berdoa. Lalu kemudian di sini di dalam syairnya ini juga masih kaitannya dengan sunnah. Sunnah itu memuji Allah. Jadi dengan memuji Allah kita menjadi bersyukur, ingat gitu ya. Mengingat bahwa apa yang sudah susah itu kemudian dimudahkan oleh Allah. Maka yang seperti ini menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ingat Allah, Allah sudah memberikan yang begitu banyak nikmat kepada kita. Menjadi mau bersyukur, menjadi banyak beristighfar, mohon ampun, dan juga tidak lupa kita berdoa. Nah, di sini intinya adalah ketika kita itu dipuji begitu, dipuji oleh orang, maka sebaiknya kita bisa seperti sifat Allah sajalah. Jadi Allah itu baik dipuji napa mboten itu tidak ngaruh kepada Allah. Tidak ada efeknya terhadap Allah. Jadi Allah dipuji, Allah dimuliakan, nggih tetep Allah niku pangeran kita. Allah mboten dipuji, nggih Allah tetap menjadi seorang Tuhan, menjadi seorang pangeran. Allah dihina pun juga tetap menjadi Tuhan. Tidak ada efeknya kalau bagi Allah. Allah itu tidak disembah ataupun disembah itu juga tidak ada efeknya untuk Allah. Ngoten nggih. Jadi bagaimana kalau untuk manusia? Maka setidaknya kita bisa mengikuti yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang memuji-muji sampean karena mungkin prestasi atau mungkin karena sregepe atau mungkin karena kebaikan-kebaikannya, maka ya biasa-biasa sajalah. Jadi idza asna 'alaikal mar'u yauman kafahu min ta'arrudikal sunnah min ta'arrudikas sana. Jadi ketika ada orang yang memujimu mungkin karena faktor tertentu, kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu, maka ya meskipun dipuji janganlah kemudian membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi besar kepala, membuat kita menjadi angkuh dalam bersikap. Tetap biasa mawon. Begitu juga dengan ketika kita tidak dipuji ataupun direndahkan, nggih biarkan begitu saja. Napa bahasanya? Kafilah tetap berlalu. Meskipun anjing menggonggong, kafilah biarkan berlalu. Jadi tetap biasa-biasa mawon. Nah, jadi seperti apa sifatnya yang ada pada Allah, ngoten nggih. Jadi tidak ada ngaruhnya. Karena setiap hari dipuja-puja, dipuji, ya, diagung-agungkan begitu, akhirnya kemudian menjadikan kita bersikapnya beda dari biasanya, menjadi
lebih sombong, ada angkuhnya. Kita ambil posisi tengahnya mawon, bahwa ya kita berusaha untuk biarkan. Kalau toh memang dipuji ya alhamdulillah, pasti orang dipuji niku seneng. Tidak memungkiri itu. Dipuji karena keseriusannya, karena prestasinya, karena kecerdasannya, karena kebaikannya, karena hal ini hal itu yang itu sifatnya adalah kelebihan atau hal positif, pasti ada rasa senang. Tapi kemudian jangan menjadikan hal itu menjadi kita menjadi berubah, lebih sombong, akhirnya sombongnya muncul, angkuhnya muncul. Tidak perlu yang seperti niku. Ataupun kemudian kalau kita dijatuhkan begitu, maka di situ biasa mawon, biarkan. Jadi kalau yang seperti itu, insya Allah nanti tidak ada yang namanya unsur dendam mendendam, itu tidak ada. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Meskipun sebenarnya paling ya tetap akan terasa sakit begitu ya. Akan terasa sakit. Tapi biarkan sajalah. Buat apa? Kalau memang itu biasanya kebiasaannya bersikap seperti itu, maka biarkan saja. Kalau mampu ya diingatkan. Tapi lek boten ya kita doakan mawon. Ngoten supaya nanti bisa lebih baik. Tidak akan seperti itu untuk kita ataupun kepada orang lain. Karena kalau sudah menjadi karakter itu susah. Kalau sudah menjadi karakter itu susah. Maka pembentukan karakter baik itu perlu kita kita latih ya, kita bina mulai dari dini mulai ya, artinya sejak kecil, mulai dari lingkungannya juga. Ngoten. Al-faslu utawi fasal asadisu kang kaping 6 iku fil i'tikafi ing dalam i'tikaf wa qiraatil Qur'an lan maos Al-Qur'an fi Ramadhana ing dalam wulan Ramadan. Mengenai iktikaf dan membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala dawuhipun wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Niku Al-Hajj, surah dalam Al-Qur'an ya. Wa qala lan dawuh sapa Ta'ala, Allah Ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, ojo ngumpuli sira ing nisa. Wala tubashiruhunna, ojo ngumpuli sira ing nisa. Wa antum utawi sira iku akifuna wong kang iktikaf fil masajidi ing dalem masjid. Niku surah Al-Baqarah ayat 187. Wal i'tikafu utawi i'tikaf iku ziyaratullahi, ziarah maring Gusti Allah. Ziarah niku mengunjungi, jadi menghadap ya. Ziyaratullahi, ziarah maring Gusti Allah fi baitin ing dalem Baitullah. Fi baitin ing dalem Baitullah min buyutihi, saking pira-pira Baitullah atau saking pira-pira griyane Allah. Buyut niku jamak dari bait ya, maksudnya nggih Baitullah, rumah-rumah Allah. Wal inqita'u lan cungkung ibadah. Cungkung ibadah niku maksudnya berhenti. Wal inqita'u lan cungkung ibadah ilaihi maring Allah. Fihi ing dalem bait. Fihi ing dalem bait. Wa haqqul mazuri, wa haqqul mazuri utawi hakke wong kang den ziarahi,
Wa haqqul mazuri utawi haqqe wong kang den ziarahi iku ayyukrima yen to mulyakaken sapa al mazur. Iku ayyukrima yen to mulyakaken sapa al mazur zairahu ing wong kang zairahu ing wong kang ziarahi mazur. Wa kadzalika lan kaya mengkono qauluhu ta'ala. Wa kadzalika lan kaya mengkono qauluhu ta'ala. Ja'atu Makkah fil hadisi ing dalem hadis fil hadisi ing dalem hadis as-sahihi kang sahih, hadis sahih anhu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi man leres ya. Man godan ilal masjidi awroha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda awroha. Man utawi sapa wonge iku goda budalan esuk sapa man ilal masjidi maring masjid auroha utawa budalan sore sapa man a'adda mongko nyawisaken sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man fil jannati ing dalem swarga nuzulan ing suguhan kullama goda ing dalem selagine berangkat sapa man auroha utawa bali sapa man. Wa nuzulu utawi lafat nuzul nuzulan niku depannya iku al-diyafatu suguhan. Bagian niki itu membicarakan mengenai iktikaf dan juga membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Napa niku iktikaf? Iktikaf niku napa? Berdiam diri di mana? Di dalam masjid. Untuk tujuan nggih beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah niku iktikaf. Iktikaf niku hukumnya sunnah nih. Iktikaf niku hukumnya sunnah. Lalu iktikaf niku ada yang mengatakan iktikaf di Baitullah niku berarti di Ka'bah mereka. Ada juga yang mengatakan iktikaf nggih di buyutillah dalam artian masjidnya Allah. Masjidnya Allah. Jadi iktikaf di masjid. Iktikaf di dalam masjid, niat untuk iktikaf. Nah, niki sunnah. Lalu kemudian syaratnya iktikaf niku nopo? Syaratnya iktikaf itu yang pertama ya muslim. Kenapa mboten muslim tidak ke masjid? Lalu yang kedua adalah suci dari hadas. Ya, suci dari hadas besar. Yang ketiga berakal. Jadi kalau tidak berakal dalam kondisi nopo mabuk atau dalam kondisi nggih hilang akal, maka ya tidak usah iktikaf. Ataupun kalau kemudian masuk ke dalam masjid berarti namanya bukan
iktikaf. Karena iktikaf niku nggih ada niatnya, maksudnya dalam hati itu ada niat memang untuk iktikaf. Ya kalau mboten diniati iktikaf berarti tidak ada nilai iktikafnya. Ngoten. Nah, ini bahwa iktikaf niku sunnah. Di sini Rasulullah itu mendawuhkan, dawuhnya Rasulullah napa? Yang namanya ziyaratullah fi baitin min buyutihi wal inqita'u ilaihi fihi. Yang namanya ziarah itu di Baitullah, ngaten nggih. Di rumah-rumahnya Allah, nggih, dalam artian di masjid-masjid. Lalu kemudian di dalamnya niku ya melakukan ibadah. Lalu wa haqqun al-mazuri ayyukrima zairahu. Maka di sini ketika orang itu iktikaf, itu artinya orang tersebut menziarahi Allah. Jadi ketika orang itu iktikaf, itu berarti dia ada niat untuk menziarahi Allah. Berarti di sini dia sebagai tamunya Allah. Maka barang siapa yang diziarahi, nah yang diziarahi siapa tadi? Allah kan? Wa haqqul mazuri ayyukrima. Maka hak untuk muliakan oleh yang diziarahi, maka Allah akan memuliakan, begitu. Bagi siapa yang menziarahi Allah, maka Allah akan memuliakan orang yang menziarahinya. Ya, jadi hakul mazuri ayyukrima zairahu. Maka berhak untuk dimuliakan oleh Allah bagi siapapun yang itu menuju tamunya Allah. Karena hakikatnya iktikaf niku nggih ziarah ilallah, ziarah ila baitillah. Maka menjadi tamunya Allah. Barang siapa yang menjadi tamunya Allah, berarti dia ada niat untuk menziarahi Allah, maka Allah juga akan memuliakan tamunya itu. Nah, niku maksudnya. Hadis yang lain itu dikatakan man ghada ilal masjid auraha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullam auraha. Barang siapa yang di situ berangkat ke masjid, ghada niku budalan, artinya nggih berangkat, niat iktikaf menuju masjid. Auraha, ya auraha utawa budalan ghada itu budalan esok, roha niku budalan sore. Ya. A'adallahu lahu fil jannah. Maka Allah itu sudah menyiapkan di surga. Allah akan menyiapkan di surga nanti nuzulan. Nuzulan itu adalah suatu tempat yang itu memang dikhususkan untuk menghidangkan atau untuk ketika ada tamu. Ya, itu namanya nuzulan. Jadi di situ ada suguhan. Nah, tadi maknanya adalah suguhan. Jadi di situ ada hidangan yang mana di tempat khusus begitu, yang itu ditujukan kepada orang-orang yang mau melakukan iktikaf. Jadi an-nuzul di situ dimaknai dhiyafah. Dhiyafah niku suguhan untuk tamunya Allah. Ngoten. Jadi iktikaf niku sunnah, boleh panjenengan kalau mau beriktikaf nggih monggo cari masjid. Ya. Jadi kalau di rumah pripun nggih mboten. Nggih mboten, di masjid nggih, di masjid buyutil lah niku masjidnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apa ngempet kok niki mau kok. Alhamdulillah. Monggo sarang-sarang kita akhiri dengan maos doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada
Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sudah selesai sampai di sini untuk kajian kita. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Walafu minkum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Ayo,